Salam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan kali ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian dari Mazmur ini memperbandingkan antara orang fasik dan orang benar, atau orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana sikap dan cara hidup mereka dan akhir dari hidup mereka. Nah, mana di antara dua golongan ini yang saudara dan saya pilih? Nah, sebelum saudara menentukan pilihan, ada baiknya kita merenungkan dua hal berikut ini. Yang pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 23. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 37 ayat 23 ini, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka akan berbunyi, Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, secara umum memang manusia tidak bisa menetapkan jalan hidupnya sendiri. Hanya Tuhan yang menetapkan jalan hidup manusia. Karena itu Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Lalu Yeremia 10 ayat 23 berkata, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Nah, terkait dengan konteks Mazmur 37 ayat 23 ini, kita melihat secara spesifik orang-orang yang hidup berkenan kepadanya itu langkah hidup mereka ditetapkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan menetapkan bagi kita jalan yang harus kita tempuh, sekaligus membimbing kita di jalannya, sehingga kita berjalan tanpa salah, tetapi dengan benar kita terus melangkah sampai kita mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Nah, lebih dari itu, Amsal pasal 4 ayat 18 berkata, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, kemudian hal yang kedua, apabila ia jatuh, maksudnya orang benar itu jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 24. Nah, saudara, jatuh di sini bisa berarti salah jalan dan atau jatuh di dalam dosa. Tetapi juga berarti ditimpa masalah, ya, ditimpa dengan bencana, kegagalan, dan lain-lain sebagainya. Artinya orang benar itu bukan tidak mungkin gagal dan jatuh, tetapi jika ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Bahkan orang benar itu seringkali hidupnya mengalami banyak tantangan, kesulitan, dan masalah di dalam hidupnya. Berbeda dengan orang fasik yang terlihat lebih mujur, lebih sehat, lebih makmur, dan berkelimpahan. Hal itu kita bisa baca di dalam Mazmur 73 ayat 3 sampai ayat 16. Tetapi bedanya adalah orang benar itu sekalipun mengalami banyak kesulitan, banyak tekanan, banyak masalah, mungkin terlihat kurang mujur, kurang sukses, tetapi Tuhan selalu menopang tangannya, sehingga ia tetap kuat, ia bangkit dan terus maju. Kalau ia jatuh tidak sampai tergeletak. Tuhan menopang tangannya, memberi dia kesadaran, sehingga dia sadar akan kesalahannya, ia bertobat kembali kepada Tuhan, dan dikuatkan oleh Tuhan untuk maju lagi. Karena itu Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh
dalam bencana. Lalu ayat 17 dari Mazmur 37 berkata, sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Nah, selain itu, Tuhan juga memelihara orang-orang benar dan keturunannya. Hal ini kita bisa baca di dalam ayat 25 dan ayat 26. Di sana dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Lebih dari itu, kalau kita baca ayat 29 dari Mazmur 37 tadi, di sana dikatakan orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Nah, sementara orang-orang fasik itu atau orang-orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang congkak, orang yang sombong dan tidak mengandalkan Tuhan, itu pasti jatuh. Dan di bagian lain dikatakan bahwa orang-orang fasik itu ditempatkan di jalan yang licin. Sekali saja mereka tergelincir, mereka jatuh dan hancur seketika. Mazmur 73 ayat 18 sampai ayat 20. Bahkan orang fasik itu dikatakan akan lenyap atau akan binasa. Mazmur 1 ayat 4 berkata, orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Lalu Mazmur pasal 1 ayat 6, di sana dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, karena Tuhan memelihara jalan orang benar, sedangkan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari perbandingan antara jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik ini, maka saya mau bilang sama kita semua, jangan hidup sebagai orang fasik, tetapi hiduplah sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan atau orang benar. Orang benar adalah mereka yang percaya kepada Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan serta mentaati seluruh firman-Nya. Mazmur 37 ayat 34 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Lalu kalau kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, di sana pemazmur juga berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan buat kita semua. Doa saya, saudara dan saya ada di kelompok orang-orang benar atau orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.